Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu memberikan edukasi tentang cara trading maupun investasi di dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul Reviews Analisa Saham Potensi 27 September 2021. Jadi kita akan menganalisa beberapa saham yang telah di-request oleh rekan-rekan trader di grup komunitas saham Indonesia. Oke sobat trader, sebelum lanjut jangan lupa silahkan like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Master Cuan. Sobat trader, sebelum lanjut mereview satu persatu saham, ada baiknya kita review dulu pergerakan indeks harga saham gabungan dalam satu minggu ini. Untuk indeks harga saham gabungan dalam satu minggu ini kita bisa lihat pergerakannya ya. Ini kalau 4 hari dari turun menjadi naik ya sini. Tapi secara keseluruhan ini satu ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini. Ini area resistnya dan ini supportnya. Candle terakhir yang terbentuk adalah candle doji. Jadi gagal break ya di sini. Kita tinggal menunggu candle konfirmasi berikutnya apakah bullish atau bearish. Jika bullish dan mampu break di area ini berarti potensi ya IHSG menguat. Tapi kalau gagal break dia potensi satu lagi di bawah turun ya seperti ini. Jadi itu adalah gambaran indeks harga saham gabungan dalam sepekan ini. Sekarang kita akan menganalisa saham satu persatu, saham-saham yang telah di request ya. Sebelum kita menganalisa, bagi rekan-rekan trader yang ingin diskusi tentang saham atau ingin mendapatkan rekomendasi saham secara gratis, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini. Baik via Telegram juga mau via Signal ataupun via WhatsApp. Oke, sekarang kita mulai dari saham pertama, Temas. Temas secara trend line kalau kita lihat ini satu ya. Di sini high-nya itu di sekitar 338 dan low-nya di ini 234. Candle yang terbentuk terakhir kemarin candle inverted hammer, mantul di 3 hari sebelumnya mantul di harga 276. Jadi walaupun gagal break di ini ya di sini di 314 tapi bertahan di harga close-nya dia close-nya itu di 300, artinya sama dengan ini ya. 314 close-nya di 292, artinya potensi buat melanjutkan kenaikan ada. Kalau kita lihat volume trading juga besar dan terbentuk garis golden cross di sini ya. Nah, ini mengandisikan gerakan stokastik cukup strong ya. Ini potensi harga saham masih diangkat. Jadi rekan trader bisa entry buy jika telah break di harga 312 sen. Rekan trader bisa entry buy di situ karena potensi melanjutkan kenaikan bisa besar ya, bisa sampai ke 340. Selanjutnya saham yang kedua adalah ITIC. Saham ITIC kalau kita perhatikan ini membentuk pola triangle pattern dan berpotensi membentuk yang disebut dengan continuous pattern. Candle terakhir yang terbentuk adalah candle bullish Marubozu, mantul di harga sini ya di 308
volume trading lebih banyak daripada sehari sebelumnya dan terbentuk garis golden cross di sini dan cukup mulai menguat ya. Jadi ini potensi itu diangkat. Ini kesempatan sama. Ini potensi untuk harga akan melanjutkan kenaikan harganya. Jadi rekan-rekan trader bisa entry buy jika memang dia opennya sudah di atas harga high-nya ini ya 334. Jadi rekan-rekan trader bisa masuk entry buy jika sudah di atas 334 ya, 1 atau 2 tick lah ya di atas harga close sehari sebelumnya. Next, saham berikutnya adalah Trim. Trim secara trend lain kalau kita lihat ini sebelumnya di sini membentuk yang disebut dengan triangle pattern dan di sini polanya sideways. Nah, di sini mulai melanjutkan kenaikan ya, mulai ada kenaikan. Candle yang terbentuk terakhir inverted hammer, sehari sebelumnya terbentuk candle doji. Volume trading cukup banyak. Nah, ini yang jadi ini stokastiknya malah terbentuk garis dead cross dan cukup menguat, cukup besar ya di sini. Jadi ini mesti wait and see dulu untuk trim ini. Ada potensi ke bawah dulu ya, retrace ke harga ini ya, ke harga ini. Bisa jadi ke 252. Selanjutnya kita masuk pada saham MITI. MITI kalau kita lihat trend line-nya sideways ditutup dengan candle inverted shooting star. Volume trading banyak, harga turun, volume trading banyak dan malah terbentuk garis dead cross. Jadi ini masih wait and see. Kita masih menunggu dulu. Ada kemungkinan di bawah turun lagi ke harga 98. Selanjutnya saham Trin. Saham Trin secara trend line ini sebenarnya mengalami kenaikan ya, fase kenaikan. Jadi dari sini ini trennya sudah naik dikit-dikit ya, sedikit-sedikit di sini. 1, 2, 3 ini pastinya mengalami kenaikan sedikit-sedikit. Sama dengan ini ya. Jadi kemungkinan setelah 3 candle ini terbentuk fase sideways atau jadi naik lagi sedikit. Ya kalau buat masuk tunggu di bawah dulu sedikit di ini ya. Di 230 harga opennya ya. Nah, bisa masuk di situ atau kalau memang dia break di 242 kita bisa masuk di 244 atau 246. Tapi potensi sideways ada cukup besar jika mengikuti pola-pola seperti ini ya, kita lihat. Dan volume trading juga banyak. Nah, ini kita perhatikan terjadi GC di sini golden cross cukup strong ya, strong bullish. Tapi setelah strong bullish bisa jadi ya saya bilang tadi sideways. Jadi harus pandai-pandai mengatur ya. Kalau mau masuk entry buy ini menunggu ya di bawah turun sedikit baru bisa masuk. Karena bisa jadi dibawa lagi ke sini ke 202. Tapi overall ini three white soldier ya. Three white soldier tidak selamanya juga ya. Akan langsung strong naik enggak, tapi ya mungkin sedikit bertahap. Bisa juga ada kadanya tergantung news ya, apakah akan news yang masuk bagus atau enggak, bisa langsung tiba-tiba arah gitu. Jadi masuk bisa ya, sudah mulai diperhatikan ini. Jika sudah mulai di atas sudah di atas break ya, sudah break resist di 242 bisa 244 atau 246 ya, seperti itu. Nextnya adalah MPRO. Nah, MPRO kalau kita lihat sebenarnya mirip-mirip pola yang disebut dengan cup and handle, dimana ini sudah break di sini, mencoba break di sini ini ya, tapi belum ya, tapi terbentuk candle bullish Marubosu yang lebih ke antara bullish Marubosu dan hammer ya, antara dua itu. Dan ini kita lihat breaknya di high-nya di sini 810. Jadi potensial ya buat ke sini. Ini kan mengalami retrace. Jadi bisa jadi diangkat dulu baru retrace atau bisa jadi retrace juga. Tapi kemungkinan kayaknya diangkat retrace dulu. Kalau kita lihat volume trade-nya ini lebih banyak dari share sebelumnya. Jadi bisa jadi ini diangkat dulu kemudian retrace. Jadi rekan-rekan trader bisa kalau mau masuk belum punya barang ya bisa masuk kira-kira di 1 tick ya. Misalnya ini close-nya di 820 bisa masuk di 825 ya atau 830.
Next, berikutnya adalah Akba. Saham Akba secara trend line masih dalam fase sideways. Kalau kita lihat di sini, ini high-nya di harga ini ya 735 dan ini 490. Kalau 2 pekan terakhir ini high-nya itu untuk trend sideways-nya sendiri di 650, 640 dan ini ya di low-nya itu 595. Ini kita lihat candle yang terbentuk adalah candle hanging man ya. Volume potensi naik sih sebenarnya ada kalau kita lihat ya. Bisa jadi potensi ke harga 645. Dimana sebenarnya terjadi juga sih jenuh beli ya. Jadi kalau kita lihat volume tradingnya sendiri sebesar 25,592 juta lot dan telah terbentuk di sini garis GC ya di sini. Jadi pada candle ini terbentuk golden cross di sini. Ini potensi sebenarnya melanjutkan kenaikan harganya ya. Ini. Jadi rekan-rekan trader bisa masuk ketika ini ya. Ya bisalah entry untuk kita entry buy untuk Akba ini. Tapi tetap mesti hati-hati juga ya karena volume tradingnya agak lebih kecil dibanding volumenya. Tapi itu nggak terlalu pengaruhnya nggak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan pola candlenya dengan stokastiknya. Jadi masih potensi untuk naik ya kalau untuk Akba ini. Tapi kalau untuk amannya rekan-rekan trader jika memang di sini gagal break di ini ya di 600 ya coba tunggu di sini di 490, tapi kayaknya ini potensi ke ini sebenarnya lebih besar. Next kita ke saham Arka. Kalau kita lihat ini trend line-nya sebenarnya naik ya. Kalau kita lihat ini garis ini naik. Dan ini sudah break di sini ya, di resist di sini di 90. Nah, kemudian terus naik dan ini setelah candle doji terbentuk candle bearish. Ini indikasi biasanya kan turun ya, turun dulu. Mungkin bisa jadi dia ke 92 atau paling tidak ke low yang ada di sini yaitu di 102. Dan volume trading memang juga sudah mulai berkurang ya, sudah terjadi jenuh beli. Dan ini kita lihat stokastiknya setelah terbentuk dead cross di sini ya dead crossnya, dan di sini gagal GC. Nah, kemudian terjadi pantulan dead cross, jadi masih di zona dead cross ya, masih ini garisnya. Ini masih potensi mengalami penurunan. Jadi rekan-rekan trader bisa cari saham yang lain dulu ya. Pantau ya, kalau mau masuk bisa pantau aja, tunggu pantulannya ya. Kira-kira di sini di 102 sampai 99. Di sini 90. Jadi bisa juga dari 102 ke 90. Ini. Next, saham DSFI. DSFI secara trend line bisa kita lihat ini setelah di sini sideways, kemudian sedikit mengalami kenaikan dan retrace ya. Kemudian setelah retrace di sini membentuk spinning tops. Nah, ini mengalami kenaikan. 2 hari kemudian bullish lagi membentuk candle doji, gravestone doji, dan ini spinning tops. Jadi kemungkinan masih 2 turun dulu ya. Masih ada potensi buat turun ke sini. Harga 99. Volume trading memang meningkat, artinya harga turun tapi volume trading banyak, artinya bisa saja banyak yang menjual, bukan banyak yang membeli. Tapi ini bisa jadi ya transaksinya ini ya antara jual dan beli ini sudah terjadi di sini, jadi banyak antara yang membeli dan menjual. Tapi tetap kita mesti menunggu ya, kalau kita perhatikan minggu di harga ya sekitar ini dan atau bisa juga di sekitar sini di 110. Ini kalau kita lihat ini dead cross di sini masih dalam zona dead cross dan masih potensi. Tapi ada indikasi akan melakukan geser. Jadi wait and see dulu kalau yang ini. Wait and see kalau terbentuk candle bullish dan break di harga 135 kita bisa entry buy. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya itu PT PW.
PTPW ini sendiri kalau kita lihat ini sudah break ya. Kita lihat ini break di 930. Ini 3 hari membentuk candle bullish ya, strong bullish ya, mirip lah 3 white soldiers. Dan yang ini kan kita lihat ini high-nya 970, close-nya tadi 960. Jadi yang masuk di 960 ini buat BSJP bagus dan malah potensi untuk naik ya, melanjutkan kenaikannya besar ya. Kalau kita lihat volume trading juga banyak. Candle terakhir yang terbentuk dengan white body dan di sini ada GC. Jadi di sini sudah terbentuk GC dan masih zona golden cross. Ini masih strong ya. Strong. Strateginya strong ya, sangat kuat. Ini potensi naik ya, melanjutkan kenaikannya untuk saham PTPW ini. Dan bagi yang masuk di harga 960 atau harga close-nya kemarin, bisa menunggu di range ini ya, di range seperti ini. Bisa menunggu di range seperti ini. Ini ya. Jadi bisa menunggu ke range 110 sampai 1010 sampai 1130 ya. Ini sudah naik ya dari sini ke sini dan sini. Bisa jadi satu juga dulu, tapi sabar aja bagi yang pegang harga 960. Ini potensi ke sini sampai besar. Ini baca kalau kita lihat ini sudah break di support sini ya, di 382. Kalau kita tarik ke belakang ini, nah kita lihat di sini nih ya kan, nih supportnya di sini 370 ya. Jadi sudah break, bisa kita lihat juga ini ya, sudah break di sini. Dan ini kemudian mirip bearish Morobosu, mirip juga hammer ya. Volume trading sih sebenarnya masih kurang ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini volume tradingnya turun ya dibanding share sebelumnya, dan harga juga turun. Ini sudah terjadi jenuh jual kalau berdasarkan teori volume trading. Dan untuk stokastik di sini malah terbentuk GC. Jadi di sini kita bisa jadi ini pantulannya di sini ya, memantul kembali ke atas. Karena malah terbentuk golden cross kalau kita lihat di sini. Jadi ini rekan-rekan trader bisa pantau, dan jika memang dia bullish dan di atas high-nya itu 370 ya, bisa entry buy ya. Next, saham IDPR. IDPR kalau kita lihat ini masih zona sideways dari harga sini ya, dari sini ke sini. Ini pasti sideways-nya dari harga high-nya itu 250 ke 210 ya. Itu zona sideways. Jadi ini potensi masih bawah turun nih kalau kita lihat. Walaupun terjadi jenuh jual, tapi di sini hammer ya, candle hammer. Jadi bisa saja memang dia berbalik arah ke atas ke harga ini 250, karena antara candlestick dan volume trading ini sejalan. Harga turun tapi volume trading juga turun. Dan ini bisa saja ya, ini walaupun dead cross di sini, ini bisa saja terjadi GC di sini. Jadi ini potensial juga kalau dia case-nya kita bisa masuk kalau terbentuk candle bullish dan sudah di atas harga high-nya 232 ya, kita bisa entry buy. Apalagi kalau sudah break di sini ya, kita bisa entry buy kalau dia mampu break di harga 250. Artinya jangan kita masuk dulu, setelah kita lihat kita bisa pastikan. Artinya kalau dia bisa break di sini kan bisa menuju ke harga selanjutnya 308. Ya wait and see lah, pantau-pantau dulu, jangan langsung main haki aja. Next berikutnya adalah MDKA. MDKA kalau kita lihat ini mantul di support ini ya, di 2660 dan 2550. Bentuk candle inverted hammer ini yang warna hijau di sini. Volume trading lebih banyak ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat sini ya, terbentuk
DC dead cross. Jadi ini agak berwarna ya. Chart candlestick, volume trading dengan stokastik. Kita mengacu ke sini, artinya kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Kita tidak bisa langsung entry buy ya, karena bisa jadi karena ini gagal break juga sebenarnya di 2670. Jadi potensi ke 2550 ada mantulnya di sini. Jadi ini kita mesti wait and see. Walaupun mau entry buy ya bisa entry 1 atau 2 lot dulu untuk tes slot. Nah, jika memang dia bullish, terbentuk candle bullish dan di sini maksudnya terbentuk candle bullish tapi sudah break di harga high-nya di 2680, kita bisa entry buy. Seperti itu ya. Next berikutnya adalah saham ESA. ESA kalau kita lihat secara trend line ini dari fase penurunan dari sini ke sini ini mantul di sini ya. Di harga area support 310 sampai 200 ya. Kalau kita lihat ini 208. Terbentuk kalau kita perbesar lagi ini sebenarnya terbentuk candle. Kalau kita lihat ini candle bullish Marubozu. Volume trading lebih banyak tapi harga turun. Garis stokastik terbentuk dead cross. Jadi ini mesti wait and see dulu. Hanya pantau-pantau saja, kita tidak bisa masuk. Karena bisa jadi sebagai ini aja acuan bisa jadi belum mantap break di sini ya, di 294 bisa jadi breaknya di situ. Berikutnya adalah MLPL secara trend line. Kalau kita lihat di sini sebenarnya mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat ini garis ya. Jadi garis supportnya ini naik terus, tetapi mantul di garis resist ini, artinya tidak mampu jebol. Jadi bisa saja kalau break di sini bisa naik, tapi kalau gagal break bisa jadi turun ke sini, bisa jadi selanjutnya ke support seperti ini, ke sini dan sini dan ke sini. Tapi potensi break ke sini masih ada sih sebenarnya. Kalau kita lihat volume trading juga sebenarnya lumayan banyaknya, artinya berbanding lurus dengan kenaikan harga saham. Dan ini sudah mulai terbentuk garis singgungan ya, yang kira-kira berpotensi membentuk garis golden cross sebagai indikasi bahwa saham tersebut akan mengalami kenaikan. Seperti itu ya untuk saham MLPL ini. Next, saham berikutnya adalah Masa kalau kita lihat trend lainnya memang kalau kita tarik garis supportnya dari sini ke sini memang ini lagi mengalami kenaikan. Tapi ini kenaikannya cukup ini ya, jadi bisa jadi mengalami kenaikan setelah itu mengalami sideways. Jadi kita mesti wait and see kalau yang ini. Kalau kita lihat memang secara volume trading ini besar ya, dan terbentuk GC di sini. Tapi kita tunggulah retrenchnya dulu baru masuk. Kalaupun dia naik lagi ya udah, kita cari yang lain aja dulu, yang aman-aman aja. Karena harganya juga kalau kita lihat 4.850. Sekarang kita masuk di HRUM. HRUM ini sudah mencapai high yang ada di sini sebelumnya ya. Di harga high-nya 7.300, sementara ini sendiri kita lihat 7.700, artinya sebenarnya sudah break resist ya. Kalau kita lihat di sini 7.675, ini 7.700, jadi sudah ada break resist sebenarnya 7.700. Ini potensi naik juga ya, atau paling tidak potensi membentuk pohon-pohon cemara seperti ini. Jadi ada indikasi bisa jadi dia mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat volume trading sudah sangat banyak, artinya sudah berbanding lurus. Jadi bisa jadi di bawah-bawah ini, apalagi sudah ada lekukan di sini ya. Lekukan ini berpotensi membentuk dead cross. Jadi bisa jadi bawa turun dulu ini. Kalau kita lihat di sini memang ada GC. Sudah GC-nya itu sudah berapa hari ya? 1 2 3 hari. Jadi berpotensi turun ini ada. Kalau kita HRUM ini kita lihat sini ini ya. Ini tanda ini bahwa dia membentuk patahan kenaikan yang potensi membentuk garis dead cross. Jadi ada kemungkinan dibawa turun dulu ya, bisa jadi ke harga sini 6.175. Jadi kita kalau untuk HRUM ya tunggu dulu di
turunin dulu baru kita bisa masuk. Next saham berikutnya adalah Indi. Indi kalau kita lihat ini dari sudah berapa bulan mengalami supply terus ya. Ini dan ini terakhir juga gagal break di sini di 1580. Cuman di close-nya dia 1535. Ini gagal break, bisa jadi dibawa turun ini ya. Kalau kita lihat ini volume tradingnya sangat besar ya. Biasanya kalau volume trading besar begini, biasanya besoknya akan merah atau bearish gitu. Ini juga kita lihat GC-nya di sini. Cuma perbedaan GC ini ada pantulan GC dan ini ya masih strong. Kalau kita masih strong ya. Jadi ini kalau harusnya kalau break ya, kalau break di harga high-nya di 1585 kita bisa entry buy, bisa masuk ya untuk beli. Karena potensi diangkat ke harga ini. Ke high-nya 1380 dan bisa jadi ke ini dulu ya. Ke 1795 dan 1875. Potensinya ke sana jika memang mampu break, tapi kalau gagal break ya dibawa turun. Sabar aja. Next BABP. BABP kalau kita lihat secara trend line ini sebenarnya trennya mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat ini dari sini ke sini penurunannya ke sini ya. Nah, ini kalau kita lihat mengalami penurunan dan ini gagal mantul di sini di 262, mantul di 262 dan ini mencoba ke harga ini ya, ini close-nya kemarin high-nya itu di 310. Artinya di sekitar sini 310 pantulannya ya. Kalau kita lihat sini 330. Jadi di 330 pantulannya. Ini potensi dibawa ke harga 266 ada ya. Jadi bisa jadi mantul di 266 baru bisa balik ke arah atas atau bisa juga jadi ke bawah 90 harga 90. Jadi masih wait and see kalau ini. Ya, cuma liatin aja. Belum bisa masuk karena masih mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat volume trading ini banyak nih. Agak turun, volume trading naik. Terus ini terbentuk garis dead cross di sini. Potensi buat turun sih masih besar ini kalau buat BABP ya. Next berikutnya saham INDF. INDF kalau kita lihat trend lainnya ini mantul di sini ya, di support ya, karena ini sebelumnya mengalami apa ya namanya ini, formasi pohon cemara ya. Ya, ini sudah mantul di harga 25.100, terbentuk candle doji. Volume trading juga banyak, stokastiknya juga mulai GC di sini. Jadi potensi dibawa ke atasnya besar ya. Artinya potensi ke sini ke mengikuti jalur ini ada ya, besar ya untuk INDF ini. Nah, kalau kita lihat untuk TINS, saham berikutnya itu TINS, itu membentuk beberapa cup and handle. Yang jadi kita lihat ini kalau mampu break di sini dia potensi ke ini ya, ke harga atasnya 1700 sampai 1800 ya. 1780 ini potensinya kalau mampu break di sini. Artinya mampu break di harga high 1560. Karena sebelumnya ini garis supportnya ya, garis resistnya maaf 1560. Ini volume trading banyak ya, berbanding lurus dengan kenaikan harga. Terbentuk candle inverted hammer. Ini juga kalau kita lihat di sini malah terjadi pantulan GC golden cross. Jadi masih di zona golden cross. Ya, ini potensi sebenarnya untuk break resist besar ya kalau kita lihat. Ini resistnya di 1560. Jadi kalau di atas situ harganya jebol ke 1560 kita bisa lakukan entry. Kalau enggak ke bawah kita enggak masuk, kita enggak kita cari yang lain. Saham yang terakhir adalah saham ASI. Maaf, ini bukan saham yang terakhir, salah sebut. Saham ASI kalau kita lihat ini masih mengalami fase penurunan ya. Kalau kita lihat ini formasi kemungkinan masih membentuk pohon cemara, kemungkinan bisa mantul di antara 5025 sampai 4.
Jadi bisa jadi ini area pantulannya support keduanya di 4.825 atau 4.850, atau bisa juga ke sini ya, ke harga 4.650. Volume trading kalau kita bandingkan kan terakhir terbentuk candle Gravestone Doji, volume trading naik dan harga berpotensi untuk membentuk dead cross, tapi bisa jadi juga berpotensi membentuk golden cross, tapi bisa jadi masih melanjutkan pantulan dead crossnya. Jadi ada dua kemungkinan, tapi ini masih mengalami penurunan ya. Formasi pohon cemara kemungkinan hampir terbentuk. Saham yang berikutnya adalah WOS. Saham WOS kalau kita lihat ini sebenarnya pastinya mengalami kenaikan ya, naik dulu baru retrace, naik lagi baru retrace, tapi masih dalam fase 1 ya. Candle yang terbentuk terakhir adalah candle inverted hammer, volume trading lebih sedikit dibanding volume sehari sebelumnya. Jadi ini ada indikasi jenuh jual, jadi sudah mulai berbalik arah untuk naik. Kalau secara parabolik SAR kita lihat ya, ini masih di bawah atau titik-titik SAR masih di area support. Bollinger Band-nya sendiri kalau kita lihat ini ya masih gagal break ya. Jadi dia break upper band, kemudian di sini breakdown upper band, ini break up, ini breakdown. Nah, ini sekarang terbentuk candle shooting star. Kita masuk sekarang pada saham CAK. Saham CAK kalau kita perhatikan ini ya, ini masih fase 1W tapi sudah break di sini. Ini ya, high-nya ini sudah break di 96 ini. Nah, sekarang ini berpotensi retrace ke harga 96. Ini kalau kita lihat titik saranya masih di bawah ya, masih di area support, tapi bisa jadi akan berubah di area resist. Kita hilangin aja, kita lihat trend lainnya dulu. Ya, jadi ini kalau kita lihat candle yang terbentuk ini adalah mirip bearish Morobosu ya. Sebelumnya terbentuk candle spinning tops. Jadi ini kita kalau mau entry buy, kalau belum punya barang ya kita bisa nunggu di harga 96. Kalau kita sudah punya barang ya, nah sudah profit ya bisa taking profit. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya, yaitu Real. Real kalau kita lihat ini sebenarnya fasenya sideways ya. Fase sideways kalau kita lihat. Ini kita lihat fase sideways di sini ya. Tapi kalau kita perhatikan juga ini mengalami ini ya. Nah, ini yang disebut. Nah, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini kenaikannya, jadi bisa jadi ini ada area pantulan supportnya di sini. Bisa jadi Real ini malah akan naik lagi. Walaupun gagal break juga sih di sini, belum mampu break ya di 137. Ini high yang tertingginya di sini cuman 133 dan ini 122. Jadi mesti kita ini ya, sudah bisa kita pantau lah ceritanya untuk Real ini. Kalau kita lihat Bollinger Band-nya sih iya, malah ini Bollinger Band-nya sudah breakdown di middle band atau parabolic SAR-nya masih di bawah ya, masih di area support. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya, yaitu CSIS. CSIS kalau kita lihat ini, perhatikan ini sudah break di sini ya. Kalau kita lihat ini sudah break di sini.
break di 102. Nah, bagi rekan-rekan trader yang masuk di harga-harga las ya bisa BSJP atau bisa juga ini kemungkinan diangkat-angkat sedikit ya, naik-naik perlahan-lahan. Kalau kita lihat dari sini, ini kan kalau kita lihat ya, ini dari sini kalau kita lihat, ya sebenarnya trennya mengalami tren kenaikan setelah break di sini ya di 102. Ya bisa jadi ada naik-naik sedikit, bisa jadi juga bearish lah beberapa hari ke depan. Bollinger Band kalau kita lihat ini sudah break ya di upper bandnya. Dan kalau parabolic SAR, nah ini parabolic SAR-nya juga di titik-titik SAR-nya juga masih di area support. Masih worth it lah ya. Kalau next berikutnya adalah zinc. Saham zinc kalau kita lihat ini sebenarnya garis supportnya itu di sini ya, di sini. Jadi sudah ini ya. Kalau kita lihat ini sudah mantul di area support sini. Jadi kemungkinan naik sebenarnya ada ya. Zinc. Apalagi candle terakhir adalah hammer. Kalau secara Bollinger parabolic SAR, oh ya masih titik SAR masih di atas ya. Jadi masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Kalau Bollinger Band-nya sendiri ini juga sudah ini ya mantul di lower band-nya ya, potensi menuju ke middle band ya. Artinya kalau kita lihat volume trading ini lebih banyak dibanding sehari sebelumnya, tapi ya sedihnya kurang, nggak terlalu banyak ya. Ya potensi bisa ke ini ya, harga ini 132 dan 137. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya itu BIT. Kalau kita perhatikan BIT ini area pantulannya ya, istilahnya kita ini dulu. Ini pantulan BIT-nya ini kita bisa lihat di sini. Karena ini terakhir membentuk candle bullish Marubozu. Nah, ini bisa jadi ke sini. Nah, jadi bisa jadi dia ke harga 84 sampai 75. Volume trading sama ya dengan sehari sebelumnya, nggak terlalu jauh beda. Harga turun, ya masih potensi mungkin dibawa turun lah, mesti hati-hati lah di BIT ini. Walaupun volume trading nggak terlalu ini ya. Tapi kalau ini berbalik arah, istilahnya ke sini dia bisa ke harga ini. Tapi ini masih kurang worth it ya, masih kita ini. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya yaitu DOIT. DOIT kalau kita perhatikan ini ya, sudah break ya. Kalau kita lihat ini sudah break di sini ya, ini sudah break di harga 312 setelah mantul dari harga 290. Ini membentuk candle inverted hammer yang sudah break di harga 312, tinggal menunggu break ke harga high-nya di sini 316. Ya semoga lanjut lah ya DOIT ini. Volume trading juga banyak ya, potensi melanjutkan kenaikan, bisa saja dia ke harga ini high 330 dan ini 330 346. Itu adalah area-area ya, jenjang-jenjang kenaikan harganya jika dia nggak masuk.
Kalau untuk saham Demas ini bisa kita lihat di sini ya. Demas sebenarnya setelah mengalami fase kenaikan dari sini, ini ya, nah, kita lihat berarti sudah break, ini sudah break support di sini ya. Ini mengalami penurunan, kemudian satu ya, potensi di bawah turun masih ada ya, tapi posisi naik juga ada. Ini kalau kita lihat 2 hari membentuk candle invert shooting star. Ini volume trading turun, jadi sudah ada jenuh beli ini ya, sudah jenuh beli, jadi potensi di bawah turun ya sebenarnya besar. Secara parabolic star masih ini ya, masih di titik star, masih ada area resist, jadi potensi bawah turun sebenarnya masih besar ya untuk Demas ini. Nah, ini sudah menyentuh level harga middle bandnya. Saham berikutnya adalah ikan. Ikan kalau kita lihat secara tren lain ini ya, Subway dari sini. Kita Subway ini sini. Ini kalau kita perhatikan, ini candle yang terbentuk adalah shooting star, sudah mantul ya, coba terjadi pantulan, jadi bisa saja di bawah naik. Kalau kita lihat volume trading banyak, jadi potensi naik semuanya ada. Kalau kita lihat dari sini, kalau mantul dari sini kan ini ya, tinggal kita lihat pantau-pantau aja. Ini shooting star untuk ikan ini, potensi sebenarnya bisa jadi ke harga-harga di atas ya, potensi naik ada. Cuman Bollinger Band-nya ya, ini Bollinger Band-nya sebenarnya agak bingung ya, karena dia breakdown tapi mantul di area middle band-nya ya. Kalau dia break middle band mah potensi di bawah turun, tapi kalau dia mantul dari sini dan bullish ya bisa jadi di atas, di bawah ke atas, jadi masih potensi lah kalau buat ikan ini. Next adalah saham yang terakhir, yaitu saham BRMS. Kalau kita lihat ini Subway sebenarnya dari sini ya, Subway-nya ini sudah Subway di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini Subway di sini. Nah, beberapa hari terakhir ini masih potensi turun lagi karena gagal break di sini, potensi buat turun. Apalagi kalau kita lihat ini volume trading lebih kecil ya dari hari sebelumnya, ini terjadi jenuh beli, potensi di bawah turun ada ya. Nah, ini juga kita lihat mencoba ke middle band-nya juga. Nah, cuma ini membedakan bahwa titik-titik besar masih di area support, jadi ada potensi buat balik ke arah, tapi lebih besar ke arah penurunan ya, mencoba ke arah sini, ke harga-harga di sini ya. Harga low-nya yang ke sini 92 sampai ke harga low berikutnya sini 91, serta di sini 90 ya. Jadi 92 ke 90 itu potensi besar. Bisa juga di ini ya, di bawah ke sini. Artinya kalau candlenya bullish dan break di harga 97 ya, kita bisa entry buy. Oke sobat traders, demikian ya beberapa analisa kita pada saham-saham hasil request rekan-rekan trader. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi rekan-rekan trader, jika ingin bertanya atau berkomentar atau request, bisa berkomentar atau bertanya pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.